Halo sahabatku, mungkin kamu belum kenal aku, tapi aku yakin kamu melihat hasil karyaku setiap hari. Aku punya sebuah cerita, sebuah petualangan yang seru, dan aku mau menceritakannya khusus buat kamu. Coba deh, lihat keluar jendela sebentar. Kamu lihat kan mobil-mobil yang lewat? Ada yang merah, biru, besar, kecil. Keren ya. Tapi, pernah nggak kamu mikir, gimana sih semua itu bisa ada? Siapa ya yang pertama kali punya mimpi untuk membuatnya? Nah, kenalkan, namaku Henry. Mau tahu rahasianya? Akulah orang di balik mimpi itu. Aku mau ajak kamu jalan-jalan ke masa lalu, ke saat semuanya baru saja dimulai. Sudah siap? Ide-ideku itu ada di mana-mana loh. Dari setiap mobil di jalanan, sampai cara sebuah pabrik bekerja. Tapi semua itu nggak muncul tiba-tiba. Semuanya itu berawal dari sebuah mimpi. Dari seorang anak kecil yang selalu penasaran. Anak itu, ya itu aku. Oke, kita putar waktu kembali ya. Bayangkan sebuah peternakan yang luas di mana setiap mesin adalah teka-teki yang seru untuk dipecahkan. Nah, di sanalah petualanganku dimulai. Waktu umurku 12 tahun, ayah memberiku sebuah jam saku. Keren banget. Tapi buatku yang paling menarik bukan cuma lihat jarumnya muter, tapi apa ya yang bikin jarumnya bisa muter? Jadi pas umur 13 tahun, aku beranikan diri untuk membongkarnya. Semua roda gigi kecilnya aku keluarkan. Dan tebak, aku berhasil merakitnya lagi. Wah, sejak saat itu, aku tahu aku jatuh cinta sama mesin. Aku sayang sekali sama ibuku dan rumahku di peternakan. Tapi jujur, hatiku nggak di sana. Pikiranku selalu melayang membayangkan mesin-mesin hebat. Aku tahu mimpiku yang sebenarnya ada di tempat lain. Jadi, aku pergi ke kota besar, Detroit, untuk mengejar mimpi itu. Wah, Detroit itu dunia yang baru banget. Gedungnya tinggi-tinggi, penemuannya hebat-hebat. Ada satu yang bikin aku terpana, kereta tanpa kuda yang bisa jalan sendiri. Orang-orang menyebutnya mobil. Tapi, aku lihat ada satu masalah besar dengan benda ajaib ini. Ternyata waktu itu mobil harganya mahal sekali, jadi cuma orang-orang kaya yang bisa punya. Aku pikir, kok nggak adil ya? Kenapa cuma sedikit orang yang bisa menikmatinya? Dari situlah aku punya mimpi baru yang lebih besar. Aku akan membuat mobil untuk semua keluarga. Tapi pertanyaannya, gimana caranya ya? Aku butuh ide yang benar-benar baru. Dan setelah berpikir keras, akhirnya aku menemukannya. Coba lihat ini. Dulu, untuk membuat satu mobil itu butuh waktu seharian penuh, lebih dari 12 jam. Lama banget kan? Tapi dengan ide baruku, kami bisa membuatnya hanya dalam 90 menit. Bayangin, dari 12 jam jadi cuma 1,5 jam. Cepat sekali kan? Rahasianya, aku menyebutnya lini perakitan berjalan. Idenya simpel kok. Daripada pekerjanya yang lari-lari ke sana kemari, gimana kalau mobilnya yang bergerak mendatangi mereka? Jadi setiap pekerja punya satu tugas khusus. Satu orang pasang roda, pekerja berikutnya pasang mesin, yang lain pasang setir. Terus, sampai di ujung, jreng! Sebuah mobil baru sudah jadi. Nah, ini bagian yang paling aku suka. Karena kami bisa membuat mobil dengan sangat cepat, harganya jadi jauh lebih murah. Mobil yang tadinya mahal banget, harganya turun drastis. Akhirnya, bukan cuma orang kaya, tapi semua keluarga bisa punya mobil. Mimpiku jadi kenyataan. Kupikir masalahku sudah selesai. Tapi ternyata ada tantangan baru lagi. Kali ini bukan soal mesin atau mobil, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Orang-orang yang membantuku, para pekerjaku. Coba bayangin deh, melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang setiap hari. Pasti capek dan membosankan ya kan? Nah, karena itu, banyak sekali pekerjaku yang berhenti. Aku sadar, aku nggak bisa membangun mimpiku sendirian. Aku harus membuat mereka merasa jadi bagian penting dari perjalanan ini. Lalu, muncullah ide besarku yang kedua. Sebuah ide yang membuat semua orang kaget waktu itu. Idenya adalah gaji $5 sehari. Gini deh perbandingannya. Pabrik lain waktu itu membayar pekerja sekitar $2,5 untuk kerja 9 jam sehari. Nah, aku melakukan sesuatu yang dianggap gila. Aku membayar mereka $5. Itu lebih dari 2 kali lipat. Dan jam kerja mereka aku kurangi jadi 8 jam saja. Orang lain bilang aku aneh. Tapi aku tahu ini adalah hal yang benar. Pikiranku sederhana aja, orang-orang yang sudah bekerja keras membantuku membuat mobil-mobil ini, ya mereka juga harus bisa membelinya dong. Dengan gaji yang lebih baik, mereka bisa hidup lebih sejahtera dan juga bisa membeli mobil hasil kerja keras mereka sendiri. Keren kan?
Nah, sahabatku, sekarang dengarkan aku baik-baik ya. Ini bagian yang paling penting dari ceritaku. Punya banyak ide hebat itu bukan berarti kamu selalu benar. Menjadi seorang penemu juga nggak membuatmu jadi manusia yang sempurna. Aku juga pernah membuat kesalahan. Di samping semua ide-ideku tentang mobil dan pabrik, aku juga punya pikiran-pikiran yang salah. Sangat salah, malah. Aku membuat kesalahan yang menyakiti banyak sekali orang. Dan itu jadi penyesalan terbesarku seumur hidup. Dulu aku pernah punya koran, dan di situ aku menulis hal-hal yang tidak adil dan menyakitkan tentang orang-orang Yahudi. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat salah. Menilai orang lain dengan buruk hanya karena mereka berbeda itu tidak benar. Kata-kataku sudah menyakiti banyak orang, dan itu adalah sebuah pelajaran pahit buatku. Nah, dari kesalahan besar itulah aku mendapatkan pelajaran paling berharga. Sepintar apapun idemu, sehebat apapun ciptaanmu, semuanya nggak ada artinya kalau hatimu nggak baik. Hal terpenting yang bisa kamu bangun bukanlah mobil, tapi kebaikan. Selalu bersikap adil dan baik kepada semua orang, itulah pencapaian yang paling hebat. Nah, itu tadi ceritaku. Cerita tentang mimpiku, ide-ideku, dan juga kesalahanku. Tapi sekarang ceritanya bukan lagi tentang aku. Cerita ini tentang kamu dan tentang masa depan yang akan kamu bangun. Jadi, izinkan aku berbagi beberapa kunci yang aku pelajari. Pertama, tetaplah penasaran. Selalu bertanya, kenapa ya? Atau gimana kalau? Kedua, jangan pernah takut untuk bekerja keras dan jangan takut gagal. Gagal itu cuma cara lain untuk belajar. Lalu, pakai imajinasimu untuk memimpikan hal-hal yang luar biasa. Dan yang terpenting, saat kamu berhasil membuat sesuatu, bagikan itu dengan orang lain. Aku membangun mobil, tapi dunia sekarang butuh lebih dari itu. Coba lihat sekelilingmu, masalah apa yang ingin kamu selesaikan? Penemuan apa yang akan kamu ciptakan? Jadi, sahabatku yang hebat, aku mau bertanya sama kamu, apa yang akan kamu impikan? Ingat 3 hal ini ya. Tetaplah penasaran, bekerjalah dengan keras, dan selalu gunakan pikiran dan hatimu untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang sedikit lebih baik. Aku percaya sama kamu. Sekarang giliranmu.